Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tiba di Klan King. Tidak banyak waktu berlalu sejak kunjungan terakhirnya ke Klan King. Selain itu, Klan King memiliki perlindungan dari binatang penjaga mereka sekarang, bersama dengan seorang prajurit yang kuat seperti Ye Huang Guwu. Di dalam Dancing Phoenix Kontinen, King Klan tidak terkalahkan. King Sui tidak memberikan peringatan apapun sebelum dia kembali. Saat melihatnya, anggota Klan King membeku sebelum mengeluarkan suara kejutan. Hanya dalam waktu singkat, mereka berkumpul sementara King Sui memperkenalkan pasangan Chi Yang kepada anggota klan. Saat itulah King Sui menarik seorang pria dan wanita muda. Sejujurnya, Chi Yang dan istrinya sama-sama menyadari bahwa mereka adalah anak mereka sendiri selama perkenalan. Anak-anak yang telah berpisah selama beberapa dekade. Ayah angkat Chiao dan Chi Feng sangat menghormati King Sui dan sangat dekat dengannya, terutama Chi Feng. Dia memeluk lengannya seperti gadis kecil. Mereka adalah orang tua Anda yang sebenarnya, apakah Anda bahagia? King Sui tersenyum. Sebenarnya kami sangat ingin tahu siapa orang tua kami. Bagaimanapun, kami telah ditinggalkan dan kami ingin tahu mengapa. Selain itu, kami tidak memiliki banyak pemikiran tentang itu. Kami sudah terbiasa. Ayah angkat, kamu adalah ayah kami. Nenek dan ibu asuh seperti saudara sedarah bagi kami juga, kata Chi Feng dengan tenang sambil tertawa kecil. Nak, apa kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi? Orang tua Anda meninggalkan Anda berdua untuk memberi Anda kesempatan hidup. Mereka telah bertahan di garis tipis antara hidup dan mati selama bertahun-tahun, menderita dan bertoleransi melalui betapa mereka merindukan kalian berdua. King Sui juga seorang ayah. Dia tahu betapa sulitnya bagi mereka untuk membuat keputusan itu pada saat itu. Dari sana, King Sui menjelaskan apa yang terjadi dengan klan Chi secara detail. Mata Chiao dan Chi Feng memerah saat mereka mendengarkan. Chi Yang dan istrinya mengalihkan pandangan mereka ke arah anak-anak mereka. Ketidakmampuan kita yang menyebabkan penderitaanmu. Maaf, ayah dan ibu, karena tidak memahami tindakan Anda. Chiao sangat memperhatikan mereka, menahan air matanya saat berbicara. Ibu, maafkan aku. Chi Feng menarik tangan ibunya dan berkata dengan lembut. Istri Chi Yang tersentak sebelum memegang erat tangan Chi Feng. Ini salah kami mengecewakanmu. Tapi kamu masih mengakui aku sebagai ibumu. Kaulah yang melahirkan kami. Tidak peduli apa yang terjadi, Anda melakukannya karena Anda mencintai kami. Kami senang memiliki orang tua seperti Anda. Chi Feng tidak bisa menghentikan air matanya yang gembira jatuh. Meskipun beberapa dekade tidak bertemu, pemandangan air mata gembira mereka menghangatkan hati King Sui. Dia juga senang seolah-olah ada sesuatu yang mengeras dalam dirinya. Chi Yang dan istrinya bersujud kepada King Yi. Chi Yang dan King Sui seperti saudara, dan anak-anak mereka memanggil King Yi sebagai nenek. Oleh karena itu, mereka sangat ingin melakukan itu. King Yi buru-buru mengangkatnya. Silakan berdiri, saya tidak tahan dengan gerakan ini. Kamu adalah nenek mereka dan ibu King Sui. Kamu tidak berbeda dari seorang ibu bagiku. Chi Yang tersenyum saat dia berdiri. Dengan reuni, ruangan menjadi ramai. King Sui tinggal di rumah selama beberapa hari selama kepulangan ini. Ye Huang Guwu, Min Yue Gelou, Su King, Yuan Su, Huoyun Liu Li, Chang Hai Min Yue, dan lainnya semua menunggu di sini. King Sui merasa berhutang budi kepada mereka dan memanjakan mereka dengan berbagai cara di malam hari. Namun, sekembalinya, King Sui menemukan bahwa lokasi dari catur surgawi 5 elemen dapat diubah. Oleh karena itu, King Sui menukar posisinya di Dancing Phoenix Kontinen ke Manor King Clan. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk pulang.
Catur surgawi 5 elemen Ye Huangguo juga dapat menentukan lokasi di benua Haohan. King Sui memutuskan untuk mengatur lokasinya di Sea King Palace, serta di sekitar Ciklan di 3 wilayah bawah. Mereka bisa mengubahnya di masa depan ketika mereka sampai di 3 wilayah tengah atau 3 wilayah atas. Ini membuat segalanya lebih mudah. Orang-orang di klan mereka dapat melakukan perjalanan ke tempat-tempat tersebut dengan lebih nyaman sekarang. Ciao dan Chi Feng juga akan kembali ke klan Qi secara resmi. Namun, hubungan mereka dengan King Clan tidak akan pernah terputus. Selama kepulangannya, King Sui membawa Ye Huangguo dan beberapa orang lainnya bersamanya. Yang pertama akan bisa membawa mereka kembali setelahnya. Catur surgawi 5 elemen dapat mengangkut makhluk hidup dalam lingkaran kecil. Dalam sekejap, mereka tiba di Eight Desolates City. Ada sebuah rumah besar sekarang, lebih besar dari milik King Clan. Dia memberi waktu bagi Ye Huangguo untuk menetapkan ini sebagai lokasi pos pemeriksaan. Karena itu, King Sui tidak ingin klan King pindah ke sini. Berbicara tentang itu secara keseluruhan, 3 wilayah bawah aman. Namun, King Yi sudah terbiasa tinggal di benua Phoenix Menari. Meskipun King Yi ingin sering bertemu dengan putranya, dia tahu bahwa King Sui tidak akan pernah berlama-lama di satu tempat. Dalam hal ini, tidak masalah di mana mereka tinggal. Setelah bertahun-tahun di benua Phoenix Menari, klan King telah berakar di sana. Beberapa anggota klan juga telah menikah dan menempatkan keluarga mereka di sana. King Sui tidak ingin memaksakan gagasan itu lebih jauh. Mudah sekali bepergian ke sini. Paling-paling, mereka harus kembali sendiri, tapi itu pun tidak membutuhkan banyak waktu. Setelah itu, sekelompok orang tinggal di kota 8 Desolates untuk sementara waktu sebelum anggota King Clan kembali ke benua Phoenix Menari. King Sui, di sisi lain, membawa Ye Huangguo ke istana Raja Laut Utara. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, mereka akhirnya sampai. Ye Jiange dan para wanita lainnya secara alami senang melihat King Sui dan Ye Huangguo, terutama setelah mengetahui bahwa yang terakhir dapat membantu mereka mencapai klan King dan ke lokasi King Sui dengan cepat. Mereka tidak yakin apa yang harus dibicarakan saat mereka berkumpul. Dari waktu ke waktu, gelak tawa menggoda terdengar, membuat wajah masing-masing wanita memerah. King Sui berjalan ke arah King Hanye dan memukul pantatnya yang gagah. Sentuhannya pada fluffiness sangat menawan. Daging itu secara mengejutkan melambung dan bergetar seperti gelombang. Bulat dan halus, daya tariknya tidak dilebih-lebihkan. Itu pas, rasio emas dari bokong yang indah. King Hanye merasa terganggu oleh tindakan King Sui, tetapi dia hanya bisa menatapnya dengan kemarahan pura-pura saat wajahnya memerah. Ciri-cirinya yang indah dan matanya yang mempesona berair, sementara bibirnya yang kecil namun menarik membuat King Sui mengingat skenario pencurian jiwa lainnya. Wanita yang memikat ini, King Sui tidak sabar untuk memperbaikinya sekali dan untuk selamanya. Namun, ada begitu banyak orang di sekitar mereka. Meskipun mereka semua adalah wanitanya, dia tidak berkulit tebal. King Sui menariknya lebih dekat, dengan lembut mencium dahinya. Aku akan memuaskanmu malam ini. Wajah King Hanye semakin memerah. Tubuh mungilnya dengan ringan mendorong tubuhnya. Gerakan itu membuat pikiran King Sui menjadi liar tanpa kendali. King Hanye bisa merasakan perubahan drastis King Sui, terutama ketika dia merasakan sesuatu dari dorongannya terhadapnya. Dia tersenyum sebelum berbicara di telinganya, "Aku akan menunggumu, tidak peduli seberapa larut." Secara alami, King Sui menetapkan lokasi di sini di 5 elemen catur surgawi. Ada hubungan antara 2 catur surgawi 5 elemen. Alam mereka tidak banyak berbeda. Begitu King Sui menetapkan lokasi di sini, Ye Huangguo akan dapat mengaksesnya juga. Namun, setiap perubahan harus memiliki jeda 1 tahun di antara mereka. Oleh karena itu, dia telah mengubah lokasi, meninggalkan yang ada di benua tengah tidak tersentuh. Dengan kecepatannya, pergi kemana saja dari benua tengah akan mudah.
King Sui merasa senang melihat para wanita mengobrol dan pergi mengunjungi tanaman merambat iblis yang haus darah. Kekuatan King Sui telah meningkat pesat sekarang. Meski begitu, dia masih tidak bisa mengatakan seberapa dalam kekuatan pohon anggur iblis yang haus darah. Ini berarti itu jauh lebih kuat darinya. Setelah setengah bulan tinggal, Ye Huang Guo kembali ke Dancing Phoenix Continent sementara King Sui kembali ke Eight Desolates City. Menyaksikan betapa mudahnya untuk sampai ke sana, para wanita itu mengusulkan agar King Sui kembali setidaknya sekali setiap 2 bulan. King Sui secara alami setuju. Akan mudah baginya untuk bepergian di masa depan. Masih ada beberapa slot kosong di catur surgawi 5 elemen. Dengan demikian, dia bisa menetapkan destinasi di 3 wilayah tengah dan 3 wilayah atas di masa depan. Adapun perbedaan tahun cooldown di antaranya, dia biasanya tinggal di suatu tempat selama lebih dari setahun, jadi itu juga tidak menjadi masalah. Yang terpenting, setiap destinasi hanya bisa dikunjungi maksimal 5 kali dalam sebulan. Dalam kasus ini, waktu cooldown untuk setiap penggunaan jauh lebih pendek. Ini akan banyak membantu mereka dalam melarikan diri dari situasi yang buruk. Setelah dilepaskan, hanya perlu 3 detik untuk mengaktifkannya dan tidak dapat diganggu. Akan ada kubah pelindung di sekitarnya. Meskipun masih bisa ditembus, selama pengguna masih memiliki nafas terakhirnya, pengguna dan rekannya masih akan dipindahkan. Kembali ke kota 8 Desolates, orang-orang di Istana Ilahi dan para wanita telah menetap. Qiao dan Qi Feng sering datang juga begitu mereka menyadari kembalinya King Sui. Posisi Qi Clan di kota 8 Desolates telah meningkat. Bagaimanapun, mereka telah memusnahkan klan Xi, klan Wu, Sekte Gajah Iblis, dan Sekte Buddha Ilahi. Bahkan Divine Rain Sect tidak dapat mempengaruhi Qi Clan dan sebaliknya, beberapa anggotanya terbunuh. Adapun King Sui, dia dianggap sebagai anggota klan Qi. King Sui tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di 3 wilayah bawah dan berencana pergi setelah berhenti sebentar. Namun, aspek pelaporan Istana Ilahi masih perlu ditingkatkan. Setelah itu, dia tinggal selama 2 bulan begitu saja. Dia memperhatikan beberapa hal di antaranya, yang membawa kedua wanita itu kembali ke King Clan di Dancing Phoenix Continent dan menjalani pernikahannya dengan Shen Huang dan Bei Huang Fan. Bei Huang Yu, Bei Huang Liefeng, dan lainnya dari Istana Ilahi bergabung dalam perayaan juga. Itu adalah acara yang dirayakan oleh banyak orang, dan tentu saja, ada orang yang iri dengan kekayaan Lues King Sui. Bei Huang Liefeng adalah yang paling bahagia. Gadis mudanya akhirnya menemukan seseorang untuk menetap. Dia selalu khawatir bahwa dia terlalu kompeten, sampai pada titik di mana dia mungkin tidak dapat menemukan seseorang untuk dinikahi. King Yi juga senang. Memikirkan kembali tentang masa lalu, dia pikir itu lucu. King Sui telah lemah selama masa mudanya. Melupakan tentang menikahi wanita seperti itu, dia akan merasa sulit untuk berpacaran bahkan dengan wanita biasa. Itu bagus sekarang. Setiap wanitanya sangat halus, dan King Yi memiliki keluarga yang dipenuhi dengan anak dan cucu. Ayah King Sui melintasi antara benua Phoenix Menari dan benua Naga Melonjak. Ada sebuah dinasti yang harus diurus di sana, tapi separuh waktunya masih akan dihabiskan di King Clan. Sebagian besar orang dari Istana Ilahi mengikuti King Sui ke 3 wilayah bawah. Hanya ada sedikit yang tinggal di domain Kaisar Utara. Istana Ilahi telah bermigrasi ke 3 wilayah bawah di mana ada ki spiritual yang lebih padat. Ini membantu dalam budidaya mereka. Hari-hari ini, kekuatan Dewa Pertempuran Pembantaian meningkat pesat. Dia sekarang adalah prajurit terkuat di Istana Ilahi. Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa, Dewa Pertempuran Bergerak Bukit, Dewa Pertempuran Berlian, Dewa Pertempuran Tombak Perkasa, dan kedua wanitanya juga adalah pejuang yang kuat. Selain itu, kemampuan King Sui tidak dapat diukur dengan cara konvensional. Tinju naga berserk unik di Istana Dewa Pertempuran. Dewa Pertarungan Berlian hanya membutuhkan setengah upaya untuk mempelajari tinju naga berserk yang menghasilkan hasil 2 kali lipat. Bagaimanapun,
Teknik itu memiliki hubungan yang kuat dengan konstitusi tubuhnya, oleh karena itu lebih cocok baginya untuk berlatih. Sekte Hujan Ilahi diam seperti biasanya. King Sui tidak berkunjung lagi. Meskipun dia tidak akan tinggal lama di sini, klan Qi masih membutuhkan bantuan dari Sekte Hujan Ilahi. Wakil pemimpin sekte adalah tokoh penting juga, sekaligus teka-teki. King Sui masih ingin membantunya. Dengan cara ini, dia akan merasa jauh lebih nyaman meninggalkan sekutunya di sini. Satu-satunya hal yang menghalangi dia adalah bahwa King Sui tidak yakin bagaimana melakukannya. Karena dia telah menolak, mengklaim bahwa dia sudah terbiasa, dia tidak ingin melewati batasnya. Namun, hanya sehari berlalu ketika mereka mendengar bisikan tentang berita bahwa Sekte Hujan Ilahi sedang mencari bantuan medis. Racun telah kambuh di salah satu tokoh penting dalam klan mereka. Seseorang menemukan klan Qi dan meminta untuk bertemu King Sui. Seorang anggota klan Qi memberitahu yang terakhir. Begitulah cara mereka mendengar tentang berita itu. King Sui setuju, tentu saja, dan mengikuti dua pria paruh baya yang berkunjung. Saudara-saudara, bolehkah saya bertanya siapa yang kambuh? King Sui bertanya. Karena racun kuat yang dia rasakan sebelumnya, nalurinya menunjuk ke wakil pemimpin sekte. Tidak ada keraguan bahwa itu akan meletus di beberapa titik, tetapi mungkin tidak sampai berakibat fatal. Tetap saja, itu akan menakutkan. Misalnya, wajahnya mungkin membusuk, berkurang menjadi hanya tulang. Kami tidak tahu, kami hanya mengikuti perintah, salah satu dari mereka menjawab dengan sopan. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan jawaban, King Sui menyerah untuk bertanya. Segera, mereka tiba di hutan hujan dan semakin dalam. Di gerbang klan berdiri Yu Qiding. Saat melihat King Sui, Yu Qiding sangat gembira. Menarik King Sui, dia berbicara, "Aku memintamu di belakang punggung wakil pemimpin sekte." Adik laki-laki, racun wakil pemimpin sekte telah kambuh. Kami tidak tahu kenapa. Tolong bantu dia sudah sangat menderita. Yu Qiding tahu bahwa King Sui mengkhawatirkan wakil pemimpin sekte. Dia mengingatnya sejak pertemuan mereka sebelumnya. Wakil pemimpin sekte telah menyelamatkan nyawanya sekali, dan dia selalu mencari cara untuk membalasnya. Dia menyadari informasi dasar mengenai King Sui dan tahu dia adalah seorang tabib ajaib. "Mari kita lihat," kata King Sui. "Adik laki-laki, apakah kamu percaya diri?" Yu Qiding bertanya dengan prihatin. "Ini bukan waktunya untuk menanyakan hal ini. Namun, saya dapat menjamin bahwa meskipun saya tidak dapat sepenuhnya menyembuhkannya, saya akan dapat memperbaiki situasinya." King Sui masih percaya diri dengan keterampilan medisnya. Pada saat ini, seorang lansia berjalan, menggelengkan kepalanya seperti yang dia lakukan. Orang tua membawa kotak obat. Wanita lain mengikutinya, berbicara sambil berjalan, "Hati-hati, tetua Yang." Orang tua itu menghela nafas, melambaikan tangannya dan pergi. Pada saat ini, wanita itu melihat King Sui dan Yu Qiding. "Kustodian Yu Qi, dia juga seorang tabib ajaib. Biarkan dia mencoba." Yu Qiding membujuk. "Dia." Wanita itu memandang King Sui dengan ragu. Bagaimanapun, orang tua dari sebelumnya adalah seorang tabib ajaib yang terkenal, dan dia sudah tua. Di sisi lain, orang di hadapannya ini terlihat terlalu muda. Namun, Kustodian Yu Qi adalah seseorang di bawah nona muda, orang yang paling berharap agar nona selamat, dan ini adalah perasaannya. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar lain. Selama masih ada harapan, maka pemuda ini harus mencobanya. "Apakah aku tidak terlihat seperti itu?" King Sui tersenyum dan bertanya. "Bukan itu masalahnya. Tabib ajaib, ikutlah dengan saya." Wanita itu berkata dengan lembut dan berbalik menuju bangunan bambu. Ini adalah kedua kalinya King Sui datang ke sini. Semuanya tetap sama seperti sebelumnya. Setelah memasuki ruangan, dia tidak mencium aroma ramuan obat. Baunya masih segar dan anggun. Berjalan mendekat, King Sui memandang wanita di tempat tidur. Saat ini, dia sedang duduk dan bersandar di dinding tempat tidur.
Wajah penuh bekas luka itu dalam warna hitam kehijauan. Warna hitam berkilau. Itu adalah warna yang sangat menakutkan, tanda kulit telah diserang oleh racun mematikan. Jika ini terus berlanjut, dagingnya kemungkinan akan segera membusuk. Wanita itu memandang King Sui dan tertegun. "Mengapa kamu di sini? Bukankah aku mengatakan itu jika kamu mendapat masalah, datang dan cari aku? Mungkinkah Anda benar-benar tidak percaya bahwa saya akan dapat menyembuhkan Anda?" King Sui berjalan ke tempat tidur, dan wanita itu memberi isyarat agar wanita itu pergi. "Tidak ada cara untuk menyembuhkan wajah saya. Racun ini terlalu rumit dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya, bahkan orang yang meracuni saya," kata wanita itu dengan suara yang terdengar sangat menyenangkan. Kedengarannya dewasa dan indah, tapi ada sedikit kepahitan di dalamnya. "Siapa itu? Perseteruan apa yang dimiliki orang itu terhadapmu menjadi begitu kejam?" tanya King Sui dengan rasa ingin tahu. "Itu seseorang yang dulu menyukaiku, tapi aku tidak menyukainya juga. Dia mengatakan bahwa wanita yang tidak bisa dia pegang seharusnya tidak ada, dan kemudian wajahku berakhir seperti ini." Wanita itu tersenyum saat mengatakan ini. King Sui terkejut. Bagaimana ini menyukai seseorang? Jika seseorang menyukai seseorang, mereka tidak akan bertindak seperti ini. Dia adalah Poison Master yang bangga dan egois dan juga senior bela diri saya. Hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa mengungguli dia di bidang racun. Dia benar-benar jenius, tapi sayang sekali, kata wanita itu perlahan-lahan seolah-olah dia mencoba menemukan seseorang untuk curhat pikirannya. Orang seperti ini benar-benar pantas mati. Ini bukan hanya menjadi egois. Itu menghapus seluruh dunia seseorang. Jika saya bertemu dengannya suatu hari nanti, saya akan membantu Anda membalas dendam, kata King Sui. Dia ada di 3 wilayah atas. Jika Anda benar-benar bisa menyembuhkan saya, dia pasti akan pergi dan mencari Anda. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa tentang King Sui yang tidak cocok untuk pria itu, tetapi hanya menyebutkan bahwa dia berada di 3 wilayah atas. King Sui tidak merasakan sesuatu yang istimewa bahkan setelah dia menyebutkan bahwa pria itu berada di 3 wilayah atas. Tidak semua orang di sana adalah seorang ahli, dan hanya ada beberapa dari mereka yang bisa dianggap sebagai yang terbaik. Oleh karena itu, dia hanya tersenyum dan melanjutkan, "Biarkan saya mentraktir Anda. Saya memiliki keyakinan pada kemampuan saya. Selain itu, saya juga dapat membantu Anda mendapatkan kembali penampilan asli Anda." Wanita itu tertegun. "Tidak perlu menghiburku. Saya sudah terbiasa. Jangan biarkan aku mengalami kekecewaan setelah memberiku harapan. Jangan khawatir. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi dan memperlakukan Anda lebih dulu. Saya akan membantu Anda mendetoksifikasi hari ini." Ketika King Sui berbicara sebelumnya, dia sudah menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk menilai racun di wajah wanita itu. Dia terkejut. Senior bela dirinya benar-benar ahli di bidang racun. Ada total 81 jenis elemen beracun, masing-masing sangat ganas. Tapi meski begitu, dengan semuanya bercampur, target tidak akan langsung mati. Perlahan tapi pasti unsur-unsur beracun tersebut akan mengeluarkan racunnya. Tubuh yang telah terpengaruh oleh campuran racun yang mematikan ini untuk jangka waktu yang lama akan mengembangkan ketahanan yang sangat kuat terhadap racun, dan orang tersebut akan mengalami penderitaan yang lebih besar. Mereka akhirnya akan mati dengan kematian yang menyiksa. Senior bela diri Anda keluar untuk membunuh Anda. King Sui menghela nafas. Dia berkata bahwa saya bisa hidup selama 10 tahun, dan kemudian saya akan mati dengan menyiksa. Wanita itu hanya bisa tersenyum pahit sekali lagi. "Dari apa yang saya lihat, Anda masih memiliki umur 1,5 tahun. Saya tahu Anda merasa bahwa Anda mampu menahan siksaan. Namun, jika kondisi Anda tidak sembuh, Anda akan merasakan nyeri yang meningkat selama 1,5 tahun ini sebelum meninggal dalam kesakitan," kata King Sui. "Saya tidak takut. Saya hanya tidak ingin melihat penampilan saya yang menjijikkan di akhir." Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir,
racunmu bukanlah masalah. Saya bisa menetralkannya. Namun, Anda perlu waktu 3 bulan untuk mendapatkan kembali penampilan Anda. Bahkan dalam skenario tercepat, masih perlu waktu 1 bulan. King Sui memikirkannya sebelum memberikan kerangka waktu yang konservatif. Kamu benar-benar bisa memulihkan penampilanku dan menyembuhkanku. Wanita itu memandang King Sui, merasa jelas terkejut. Ternyata dia tidak percaya pada King Sui selama ini. King Sui menggosok hidungnya. Baiklah, saya tidak akan mengatakannya lagi. Ayo mulai. King Sui mengeluarkan jarum emas dan mengulurkan tangannya. Sepasang tangannya menjadi tembus cahaya seperti giok, tampak lebih indah dari tangan wanita. Namun, itu terlihat tidak wajar dan hanya akan membuat orang merasa terkejut. King Sui menggunakan beberapa jarum emas untuk menyegel reseptor rasa sakitnya. Saya sangat penasaran, mengapa Anda mengatakan bahwa bahkan seni bela diri senior Anda tidak akan dapat menyembuhkan Anda? King Sui memasukkan jarum saat dia bertanya. Itu karena dia tidak pernah berencana membiarkanku pulih, kata wanita itu. Mengapa? King Sui merasa sangat penasaran. Jika dia menyukai seorang wanita, dia tidak akan berani menghancurkan wajahnya sepenuhnya bahkan jika pihak lain tidak menyukainya kembali. Sangat sederhana. Itu karena dia menderita serangan balasan saat meramu racun dan menjadi impoten. Dengan jawaban ini, King Sui mengerti segalanya. Saat ini, dia sudah memasukkan 36 jarum emas. Gumpalan kesejukan menembus wajah wanita itu, dan jantungnya mulai berdenyut. Orang ini mungkin benar-benar bisa menyembuhkannya. Namun, dia segera merasa bahwa pemikiran ini tidak masuk akal. Terlebih lagi, dia sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan banyak hal kepada pria ini. Mungkinkah karena hidupnya telah mencapai akhir? Baginya tidak terasa seperti itu. Sebelumnya, dia telah menemui beberapa alkemis namun dia tidak mengatakan apapun kepada mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi menilai dia dengan serius. Dia masih sangat muda, mungkin lebih muda darinya. Dia juga terlihat sangat baik. Dia tidak dianggap pria super tampan, tapi tatapannya jernih dan hangat, memiliki perasaan kasih sayang yang tak terlukiskan. Dia memancarkan aura alami dan merupakan pria yang paling mudah didekati orang lain. Dia memberikan perasaan yang sangat menarik. Apakah saya menyenangkan untuk dilihat? King Sui tersenyum dan bertanya. Wanita itu menjawab dengan tenang, itu bisa diterima. Anda adalah pria yang membuat orang merasa paling nyaman dari semua orang yang saya temui. Lalu apakah kamu ingin menikah denganku? King Sui menggoda. Kamu berani menikah denganku? Wanita itu harus menyerahkannya ke King Sui. Ada banyak orang yang akan menggoda wanita cantik, tapi dia pasti yang pertama yang berani memintanya untuk menikah dengannya meskipun penampilannya. Dia sepertinya menjadi orang terakhir juga. Itu karena dia sendiri tidak berani melihat bayangannya di cermin. Dia akan menakut-nakuti dirinya sendiri. Tentu saja saya berani. King Sui tersenyum dan menjawab. Wanita ini memiliki sosok yang hebat dan sepasang mata yang indah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat menyadari bahwa matanya sangat indah. Hanya saja bekas luka di seluruh wajahnya telah menutupi 90% kecantikannya sehingga tidak banyak orang yang tahu bahwa matanya indah. Baiklah, kaulah yang mengatakan ini, kata wanita itu sambil tersenyum. King Sui sebenarnya ingin memberi wanita ini harapan, atau lebih tepatnya, semacam penghiburan. Dia menempatkan meja kecil di depannya dan meletakkan beberapa mangkuk di atasnya. Pada saat ini, racun hitam pekat mulai menetes dari ujung jarum emas, mengeluarkan bau yang menusuk. Bahkan alis wanita itu menjadi satu. Ekspresi King Sui tidak berubah sama sekali, dan dia terus mengutak-atik jarum emas itu dengan satu tangan sambil dengan lembut memijat wajahnya dengan yang lain. Sentuhannya terasa hangat dan sangat nyaman. Wanita itu sangat terkejut. Dia benar-benar tidak keberatan betapa menakutkannya wajahnya, atau lebih tepatnya, betapa menjijikkannya itu. Selain itu, bahkan ada racun di atasnya, dan bekas lukanya menyatu.
Beberapa bekas luka memiliki warna yang tidak biasa dan tampak menakutkan dan menjijikkan. Saat ini, wanita itu merasa sangat emosional, tetapi perhatiannya segera tertuju oleh racun di mangkuk di depannya. Selain memiliki bau busuk, warnanya hitam pekat seperti tinta atau minyak yang menetes. Namun, itu lebih tebal dan memiliki konsistensi yang lengket. King Sui sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dengan keterampilan medisnya selain energi alam, serta kekuatan kelahiran kembali, dia memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu menyembuhkan orang ini. Awalnya, wanita itu merasa wajahnya memiliki sensasi yang sangat dingin, tetapi segera, dia merasakan sedikit panas. Dia tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi ketika intensitas panas menjadi semakin tinggi, dia mulai menyadari bahwa itu bukanlah khayalan. Itu karena dia merasa seperti sedang hangus oleh api. Untuk seseorang sekaliber dia, api biasa tidak akan mampu membuatnya merasa panas sama sekali. Segera, itu tidak hanya terasa panas tetapi juga sangat menyakitkan, namun wanita itu tidak bersuara. Rasa sakit ini tidak ada artinya baginya. Rasa sakit ini karena King Sui menyalurkan dominasi area dan energi alam, semuanya untuk memurnikan area beracun di wajahnya. Tanpa disadari, seluruh tubuh wanita itu berangsur-angsur rileks, dan entah bagaimana dia merasa seolah-olah dia semakin kuat. Wajahnya belum pernah terasa senyaman ini sebelumnya. Di masa lalu, selalu terasa sedikit mati rasa. Sebaliknya, wajah King Sui berkeringat. Dia menarik kembali jarumnya dan tidak menyadari bahwa keringatnya menetes. Mereka mendarat di tangan wanita itu dan meskipun dia tidak menyadarinya, wanita itu melakukannya. Dia mengangkat kepalanya, dan jantungnya berdebar-debar ketika dia melihat King Sui dengan sangat serius mencabut jarumnya. Silakan dan rasakan, apakah masih ada lagi racun yang tersisa? King Sui berkata dengan gembira setelah dia menyimpan semua jarum. Ini dia. Wanita itu merasa seperti sedang bermimpi. Racun ini selalu menjadi pedang tajam yang menggantung di kepalanya selama ini. Dalam situasi seperti itu, siapa yang bisa hidup santai? Dia merasakannya dan menyadari bahwa dia belum pernah merasa begitu santai sebelumnya. Dia telah mendapatkan kembali indera peraba di wajahnya seperti di masa lalu. Namun, dia tahu bahwa bekas luka itu masih ada. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak melihat bayangannya di cermin dan malah berkata kepada King Sui, "Terima kasih banyak. Saya meminta bantuan Anda sebelumnya, dan Anda juga tidak banyak bicara saat itu. Tidak perlu sungkan, kamu harus istirahat hari ini setelah aku mengoleskan obat untukmu. Mulai besok dan seterusnya, saya akan mulai membantu Anda menghilangkan bekas luka, tetapi akan sedikit sakit. Aku harus menghilangkan bekas luka itu. Apakah itu mungkin?" Wanita itu terkejut lagi. "Iya, kulit baru yang tumbuh akan persis sama seperti sebelumnya," kata King Sui dengan serius. Alasan dia berani melakukan ini adalah karena dia memiliki sentuhan regeneratif yang kuat serta beberapa pil obat. Jika tidak, ini tidak akan mungkin terjadi. Bahkan pil obat yang dapat menghidupkan kembali seseorang atau menumbuhkan kembali dagingnya mungkin tidak dapat membuatnya mendapatkan kembali penampilan sebelumnya. Bagaimanapun, area yang terkena adalah wajahnya, dan ada banyak detail kecil. Dalam aspek ini, Bones of the Living Dead miliknya adalah kemampuan regeneratif yang sangat kuat. "Saya tidak takut sakit. Rasa sakit kecil itu tidak akan berarti banyak." Harapan kuat muncul di hati wanita itu. King Sui mengoleskan obat di wajahnya untuk berjaga-jaga jika ada sisa racun yang tertinggal. Setelah mengoleskan obat, King Sui mengambil 2 mangkuk racun. Wanita itu menghentikan King Sui dan berkata bahwa dia akan melakukannya sendiri, tetapi King Sui tersenyum dan berkata, "Saya akan meminta 2 mangkuk racun ini. Aku akan mengembalikannya ke saudara seperguruanmu di masa depan." Wanita itu mendesah, "Terserah dirimu." King Sui tidak kembali tetapi tetap di Divine Rain Sect. Bagaimanapun, perawatannya akan memakan waktu beberapa hari. Selama perawatan, dia harus pulih dan obatnya dioleskan kembali setiap beberapa hari.
Pemimpin sekte Divine Rain sekte belum keluar dari pengasingannya, dan King Sui hanya bertanya tentang dia dengan santai. Yu Qiding datang mencari King Sui untuk minum bersama. Hubungan mereka lebih merupakan persahabatan yang berkembang setelah saling bertukar pukulan. King Sui mendapatkan banyak manfaat dari Yu Qiding. Boneka pertempuran ilahi itu jelas merupakan harta yang menantang surga. Oh, ada juga tongkat yang terlihat seperti cambuk. King Sui telah menyingkirkannya setelah melihatnya sekilas saat itu. Dia tidak merasa perlu untuk melihat kedua kalinya. Itu karena setelah mendapatkan boneka pertempuran ilahi, King Sui tidak terlalu peduli dengan cambuk itu. Dia menyadari bahwa dia belum melihat jenis barang itu dan telah melupakannya selama periode waktu ini. Setelah minum anggur dan makan makanan dengan Yu Qiding, King Sui kembali ke tempat tinggalnya, sebuah rumah bambu tidak jauh dari sana. Dia kemudian memasuki alam Valet Jade Immortal secara langsung. Setelah mengingat cambuk itu, King Sui masuk untuk melihatnya lebih dekat. Panjang cambuk ini sekitar 2 meter. Itu tampak seperti tongkat tetapi memiliki karakteristik karet gelang, sedikit lebih lembut. Namun, panjangnya sekitar 1 kaki yang sangat kokoh. Oleh karena itu benar-benar cambuk. Teknik penglihatan surgawi. King Sui masih perlu mengandalkan teknik penglihatan surgawi. God Striking Whip. Saat melihat kata-kata ini, King Sui tercengang. Nama ini terlalu mendominasi. King Sui dengan cepat melihat untuk melihat apa itu. God Striking Whip, cambuk ilahi dari zaman kuno. Legenda mengatakan bahwa itu bisa menjatuhkan dewa, tetapi sekarang rusak dan kehebatannya tidak sebanding dengan sebelumnya. Namun, itu masih merupakan cambuk dewa yang cukup bagus. Membutuhkan pengakuan pemilik. Setelah pengakuan pemilik, itu dapat pulih hingga 20%. Kemampuan pasif tambahan God Striking Power. God Striking Power meningkatkan kemampuan untuk mengabaikan kemampuan bertahan dan kecakapan menyerang lawan sebesar 30%. Dengan setiap serangan, ia memiliki peluang 30% untuk meningkatkan kecakapan menyerang sebanyak 1 kali lipat, 10% peluang meningkatkan kecakapan menyerang sebanyak 2 kali lipat, dan 3% peluang meningkatkan kecakapan menyerang sebanyak 3 kali lipat. Itu dapat mengabaikan 20% dari kemampuan pengurangan kerusakan target. Metode pengakuan pemilik, masukkan 3 tetes esensi darah dan temper dengan kekuatan ilahi asal selama 1 minggu. King Sui merasa sangat gelisah. Itu adalah barang lain dari zaman kuno dan merupakan barang yang mendominasi pada saat itu. Namun, ternyata juga rusak. Tidak perlu berbicara tentang betapa mendominasi itu. Seperti yang diharapkan dari namanya yang mampu menjatuhkan dewa. Senjata ini akan memberikan kegembiraan yang besar bagi pengguna saat digunakan untuk menyerang lawan. Peluangnya, terutama peluang 30% dari peningkatan 1 kali lipat pada kecakapan menyerang terlalu besar. Bahkan peluang 3% yang disebutkan di akhir juga tidak rendah. Bagaimanapun, ketika dua ahli pada level yang sama bertukar pukulan, kecepatan pertempuran akan sangat cepat. Mereka bisa langsung melancarkan banyak serangan, dan pada saat-saat seperti itu, peluang memainkan peran besar. Jika pengguna cambuk ini terkena peluang keberuntungan pengganda kerusakan, pertempuran akan berubah menjadi pembantaian seketika. Namun, ketika King Sui membaca sampai akhir, beberapa kata di dalamnya membuatnya tidak bisa berkata-kata. Hanya untuk digunakan oleh ras Skyfox. Hanya beberapa kata ini saja yang membuat King Sui melemparkan cambuk ini ke alam Valet Jade Immortal. Itu sama sekali tidak berguna. Dalam keadaan biasa, bahkan jika dia tidak menggunakan cambuk ini, dia bisa memberikannya kepada seseorang di sekitarnya. Sekarang tidak ada harapan karena hanya bisa digunakan oleh ras Skyfox. Hanya seseorang dari ras Skyfox yang dapat menjalani proses pengenalan pemilik. Jika tidak, pengguna tidak akan bisa menikmati kemampuan itu, dan dia tidak akan bisa melepaskan kehebatannya yang sebenarnya. Perlombaan Skyfox, King Sui pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Dikatakan bahwa ada orang dari ras Skyfox di 3 wilayah atas. Ras Skyfox adalah klan besar di 9 benua,
namun jumlah mereka tidak banyak. Namun, masing-masing dan setiap dari mereka adalah petarung yang kuat, terutama ketika mereka telah mencapai level rubah langit ekor 9. Sosok mereka akan dapat dengan mudah menutupi langit dan matahari, dan mereka akan memiliki teknik surgawi yang kuat. Hal lainnya adalah bahwa semua anggota ras Sky Fox adalah wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Banyak suku yang merasa bangga memiliki wanita dari ras Sky Fox. Mereka pasti eksistensi eksklusif yang tidak untuk dibagikan atau dinodai oleh orang lain. Itu berarti, orang-orang yang bisa memperlakukan ras Sky Fox sebagai milik eksklusif mereka semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan. King Sui menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya setelah itu. Itu adalah pemborosan artefak ilahi. Perasaan menjaga gunung emas namun sekarat karena kelaparan adalah yang paling tidak nyaman. King Sui melihat boneka pertempuran ilahi di alam Valet Jade Immortal. Dia membuka gua di belakangnya dan membiarkannya kembali ke dalam gua. Gua emas dapat memelihara boneka pertempuran ilahi tetapi sayangnya tidak dapat memperbaikinya. Ketika King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal keesokan harinya, matahari sudah terbit. Meskipun akomodasi di sini sederhana, setiap rumah memiliki halaman sendiri. King Sui berlatih tinju Tai Chi sambil menghadap matahari. Tinju Tai Chi-nya bukan lagi versi paling awal yang dia latih. Ada petunjuk dari tinju penghubung kembali, tinju Kaisar Yu, tinju naga berserk, namun juga sepertinya tidak ada sama sekali. King Sui tidak tahu alam apa yang dianggapnya telah dia capai. Itu tidak lagi tahap yang sama seperti ketika penekanannya pada niat dan bukan bentuknya. Selama latihan, dia tampak seolah-olah tidak mengerahkan kekuatan sama sekali, terkadang bersikap lembut dan lembut, terkadang flamboyan, terkadang galak dan kasar, terkadang bermartabat. Matahari terbit di timur memancarkan cahaya keemasan yang tak berujung, mewarnai seluruh negeri dengan warna emas. Tempat ini adalah hutan hujan. Meskipun akan sering terjadi gerimis, matahari tetap muncul di sebagian besar situasi. Pelangi bukanlah pemandangan langka di sini dan dapat dilihat setiap beberapa hari sekali. Apalagi, akan ada banyak dari mereka yang tergantung di langit dalam berbagai bentuk. Mereka cantik dan melamun. Menggabungkan rumah bambu, pelangi, dan gerimis ringan, pemandangan kawasan ini memenuhi hati pengamat dengan perasaan puitis. Itu bukan hanya tempat dengan medan yang luar biasa dan aura menenangkan yang hebat, tetapi ki spiritual yang meluap juga bisa dirasakan di mana-mana, tanda bahwa ada vena spiritual yang kuat di sini. Tempat ini pasti dianggap sebagai salah satu area terbaik di 3 wilayah bawah. Ketika salah satu wanita melihat King Sui di lantai bawah, dia tersenyum dan berkata, "Tabib ajaib, silakan masuk." King Sui tersenyum dan menuju. Kali ini, wanita itu berdiri di tengah ruangan. Ketika dia melihat King Sui, matanya berbinar, tampak lebih hidup dari sebelumnya. Sebelumnya, mereka kusam dan gelap, tapi sekarang mereka benar-benar berbeda. Seolah-olah mutiara yang tertutup debu telah dibersihkan dan memancarkan pancaran aslinya. Kamu tampaknya dalam kondisi yang cukup baik. Kita bisa mulai dengan menghilangkan bekas luka. Aku harus merepotkanmu, kata wanita itu. Dia tidak menunjukkan ekspresi tertentu karena dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, tidak ada yang cocok untuknya. Bahkan senyumnya akan terlihat sangat jelek. Mutiara cerah yang tertutup debu. Tidak ada masalah sama sekali. King Sui memberi isyarat padanya untuk berbaring. Itu bukanlah tempat tidur empuk dan nyaman dari sebelumnya. Itu terbuat dari bambu sebagai gantinya. King Sui menutupi matanya. Wajahnya membutuhkan banyak perawatan, tetapi untuk saat ini, dia hanya akan fokus pada titik di bawah matanya. Dia menggunakan jarum emas untuk mematikan sarafnya sebelum mengambil pisau kecil. Itu adalah pisau kecil yang dibuat khusus dari perak murni. Pisau ini sendiri memiliki efek pemurnian diri, sehingga menghemat kebutuhan King Sui untuk melakukannya. Ketika sudah waktunya, King Sui mengedarkan ki dan kekuatan kelahiran kembali. Dia kemudian mulai mengiris bekas luka itu.
King Sui sebenarnya tidak tahu tentang proses pasti penghilangan bekas luka, tetapi kemampuannya yang kuat memungkinkan dia melakukan ini. Jika situasi ini terjadi padanya di kehidupan sebelumnya, orang akan mati karena terkejut. Sebelum perawatan, King Sui telah memberi wanita itu pil keterampilan, pil pertumbuhan, dan suplemen lainnya. Dia menjadi sangat serius saat memotong lukanya, melakukan setiap langkah dengan sangat cermat. Bubuk obat dari Flower of Life. King Sui menerapkan bubuk obat yang dia buat dan mulai menerapkan akupuntur. Dia bahkan menggunakan jarum hidup dan mati. Untuk amannya, King Sui menerapkan akupuntur selama lebih dari 2 jam. Kemudian, dia mengenakan perban di wajahnya, hanya memperlihatkan mulutnya. Perban bisa dilepas setelah seminggu. Dan dalam 10 hari, mereka akan bisa merawat bagian wajahnya di atas mata sebelum akhirnya menangani area di sekitar matanya. Wanita itu melihat ke mangkuk di sampingnya yang memiliki begitu banyak bekas luka dan merasa sangat santai. Seolah-olah dia telah menghilangkan banyak beban. Terlepas dari apakah wajahnya akan menjadi lebih baik atau tidak, dia merasa bahwa dia akan mengalami perubahan. Racunnya hilang, dan tidak ada ancaman bagi hidupnya. Karena itu, dia berpikir tidak apa-apa baginya untuk tetap jelek. Dengan King Sui mencoba menghilangkan bekas lukanya, tidak peduli bagaimana keadaannya, itu mungkin akan lebih baik daripada sebelumnya. Setelah perawatan, King Sui membuat makanan. Kondisinya membutuhkan terapi makanan, baginya untuk mengambil masakan obat. Wanita itu merasa sedikit tidak enak ketika dia melihat King Sui sibuk di dapur. Ini adalah masakan obat. Ini akan sangat membantu kesembuhanmu, kata King Sui saat dia menyiapkan makanan. Tidak ada kekurangan jamu, dan King Sui memiliki kepercayaan diri yang lebih besar pada keterampilan kulinernya daripada kultivasinya. King Sui merasa bahwa dia pasti dianggap sebagai yang terbaik di bidang pengobatan dan kuliner. Bahkan jika dia menuju ke 3 wilayah atas, dia tidak percaya bahwa akan ada orang yang bisa melampaui dia di 2 area ini. Meskipun dia merasa bahwa dia sedikit sombong, lebih dari itu berkontribusi pada kepercayaan dirinya. Segera, aroma obat yang harum melayang keluar, menggoda setiap orang di sekitar area tersebut. 1 set masakan obat yang sangat lezat dibawa keluar. Itu hanya mangkuk kecil, tapi penampilan dan baunya yang enak saja sudah membuat nafsu makan seseorang meningkat. Wanita itu tidak menyangka King Sui memiliki keterampilan kuliner yang hebat. King Sui meletakkan semangkuk masakan obat ini di atas meja dan menuangkan secangkir anggur plum blossom. Aroma anggur tidak berbenturan dengan aroma masakan obat. Sebaliknya, mereka tampaknya telah menyatu dengan sempurna. Wanita itu menyesap anggur sebelum mencoba masakan obat. Setelah beberapa saat hening, dia memandang King Sui dengan tidak percaya dan kemudian dengan cepat menyelesaikan keduanya. Dia makan sangat cepat dengan kepala menunduk, tidak menunjukkan keanggunan sama sekali. Namun, sosoknya masih sangat memikat. Ini adalah makanan terbaik yang pernah saya makan dan anggur terbaik yang pernah saya minum. Wanita itu memasang ekspresi seolah itu belum cukup. Terima kasih atas pujian Anda. Saya akan memberikan beberapa setelah Anda pulih. Saya percaya bahwa saat Anda memakannya, rasanya akan lebih enak. King Sui juga merasa sangat bahagia meskipun dia tidak tahu mengapa. King Sui memiliki perasaan bahwa wanita itu memiliki aura yang memikat, bahkan ketika wajahnya tertutup bekas luka. Memang benar, wajahnya seharusnya membuat orang lain membencinya atau merasa ngeri, tapi mengapa ada perasaan yang menggoda? Tiba-tiba, pemandangan sebelum King Sui berubah. Wanita itu masih dirinya sendiri, tapi ada bayangan kabur 8 ekor rubah di belakangnya. Sky Fox. King Sui menutup matanya untuk sementara waktu dan ketika dia membukanya lagi, dia kembali ke penampilan aslinya. Namun, King Sui tahu bahwa ini bukanlah ilusi. Dia memiliki teknik penglihatan surgawi dan apa yang dia lihat sebelumnya adalah melalui teknik penglihatan surgawi. King Sui memikirkan God Striking Whip itu dan kemudian wanita ini. Dia sepertinya mengerti sesuatu.
The Divine Rain Sekte tidak benar-benar memiliki pemimpin sekte yang berlatih dalam pengasingan, kan? King Sui bertanya dengan santai. Bagaimana kamu tahu itu? Wanita itu memandang King Sui dengan heran dan tidak menyangkal itu. Saya menebaknya. Anda harus menjadi pemimpin sekte Divine Rain Sekte. King Sui tersenyum dan berkata, aku hanya melakukan ini untuk memberikan harapan kepada anggota lain dari sekte hujan ilahi, desah wanita itu. King Sui sekarang mengerti mengapa sekte hujan ilahi tidak begitu kuat sebelumnya dan mengapa mereka setuju dengan beberapa kondisi yang mungkin tampak berlebihan. Saat itu, sekte hujan ilahi memiliki cukup banyak masalah sendiri juga. Pada akhirnya, King Sui tidak mengatakan bahwa dia berasal dari ras Sky Fox. King Sui merasa bahwa posisi pemimpin sekte Divine Rain Sekte telah dimiliki oleh anggota ras Sky Fox sejak zaman kuno. Sekte hujan ilahi telah diturunkan dari zaman kuno, dan God Striking Whip itu pasti senjata milik salah satu pemimpin sekte. Tidak diketahui bagaimana cambuk itu rusak, tetapi King Sui merasa bahwa pemilik God Striking Whip ini seharusnya jatuh. Lagi pula, bahkan God Striking Whip telah rusak parah. Bisa jadi sejak saat itu, God Striking Whip telah diperlakukan seperti barang manja dan dilemparkan ke penyimpanan Divine Rain Sekte. King Sui secara alami tidak tahu apa alasannya, dia juga tidak ingin mengejar akar masalah ini. Mungkin karena parahnya kerusakannya, proses pengenalan pemilik tidak bisa dilakukan. Dan karena harta karun itu tidak dapat dimasukkan ke dalam pengakuan pemiliknya, maka secara alami harta itu diperlakukan seperti sampah. Namun, mereka tidak tega membuangnya. Saat ini, meskipun God Striking Whip dianggap rusak, itu pasti masih merupakan harta ajaib. Selain itu, setelah proses pengenalan pemilik, 20% kerusakan akan pulih, jadi kehebatannya pasti akan menjadi lebih kuat. Itu mungkin tidak sebanding dengan God Striking Whip di zaman kuno, tetapi pada level King Sui saat ini, itu pasti dianggap sebagai artefak ilahi. Seminggu berlalu dengan cepat. King Sui tidak berkunjung selama seminggu penuh. Jumlah waktunya tidak signifikan dan dia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri juga. Emosi King Sui tinggi hari ini, karena akhirnya saatnya melepas perban di wajahnya. King Sui menyadari bahwa wanita itu tidak nyaman tetapi masih terlihat sehat secara keseluruhan. Apakah kamu akan kecewa jika tidak sembuh? King Sui tersenyum. Tidak akan lebih buruk dari sebelumnya. Saya bisa menghadapi kenyataan sebelumnya, jadi tidak ada yang perlu dikecewakan sekarang. Dia terdengar tenang, sikap yang baik, tidak buruk. King Sui mengulurkan tangannya dan perlahan melepas perban saat dia berbicara, perlahan membuka wajahnya. Wajahnya terungkap tidak lama kemudian, ditutupi lapisan kulit putih yang mengelupas. Namun, dia masih bisa melihat kulit mulusnya. Meskipun itu tidak terlalu indah, itu telah disembuhkan. Jika mereka melanjutkan perawatan dan pemulihan, tidak akan ada masalah untuk menyembuhkannya kembali normal. Wanita itu memandang King Sui, hatinya masih dalam kekacauan. Pergi cuci muka, lalu cari cermin dan lihatlah, King Sui mendorong. Wanita itu mengangguk. Setelah beberapa lama, dia kembali. Setelah membasuh wajahnya, bagian bawahnya menjadi halus. Mungkin karena kulitnya baru, ada sedikit warna merah jambu. Pada saat ini, dia menatap King Sui dengan gelisah sebelum menerjang ke depan dan memeluknya. Wanita cantik yang ada di pelukannya tidak seperti dulu. Hanya area di sekitar mata dan dahinya yang masih dipenuhi bekas luka. Area di bawah matanya sekarang indah. Kecantikan dari perlombaan rubah langit tidak perlu dikatakan lagi. Penampilan dewasa dan memikat memiliki pesona yang sempurna, memancarkan aura yang sangat menarik. Baik. Kamu seharusnya bahagia, kenapa kamu menangis? King Sui memperhatikan ketika wanita itu mulai terisak pelan. Saya baik-baik saja, saya hanya senang. Dia menegakkan tubuh dari pelukannya dan menjawab dengan lembut karena malu. Berjemurlah di bawah sinar matahari selama beberapa hari ke depan jika Anda punya waktu luang. Kami akan mulai lagi setelah Anda pulih. Kalau terus begini,
kamu pasti bisa sembuh total setelah sebulan. King Sui memberikan beberapa pelet kecantikan dan pelet penahan remaja kepada wanita itu. Wanita itu tidak terlalu memikirkannya dan mengira bahwa pelet itu untuk pemulihan tubuh atau lukanya. Dia telah meminum banyak pil ini selama periode ini dan tidak menanyainya. Namun, dia merasakan sensasi unik setelah memakannya. Dia hanya menyadari apa yang telah diberikan King Sui padanya ketika dia melihat dirinya di cermin. Berapa kali dia melihat ke cermin hari ini melebihi jumlah masa lalunya ketika dia tidak berani terlihat karena dia terlalu jelek, dan sebelumnya ketika dia terlalu percaya diri untuk membutuhkannya. Sekarang setelah dia menemukan apa yang hilang, dia akan memeriksanya begitu sering, takut ini adalah mimpi dan akan kembali begitu dia bangun. Jika itu benar-benar terjadi, dia akan semakin kesal. Ada perbedaan antara kehilangan sesuatu dan tidak pernah memilikinya, seperti orang miskin yang selalu miskin, dibandingkan dengan miliarder yang hanya tinggal satu. Yang pertama mungkin dapat hidup dengan baik dan bahagia, sedangkan yang terakhir akan hidup dengan sedih, bahkan mungkin lebih memilih kematian. King Sui memulai pekerjaannya lagi setelah 3 hari. Tanpa disadari, sebulan berlalu begitu saja. Bahkan King Sui sedikit linglung ketika wanita yang sudah pulih sepenuhnya berdiri di hadapannya. Dia memikat, wajahnya sangat indah, mulus seperti batu giok dengan mata terindah dan genit yang pernah dilihatnya. Mungkin ada orang yang tidak menganggap tipe matanya cantik. Itulah yang dia rasakan sebelumnya tentang wanita bermata jorok juga. Namun, dia menyadari bahwa dia salah saat bertemu King Hanye. Begitu pula, melihat wanita di hadapannya, dia memahami keindahan di baliknya. Sepasang matanya terkadang tampak senang sekaligus kesal, dengan sedikit riang dan malu. Dia tampak seperti wanita dewasa. Bahkan jika dia 10 tahun lebih muda, dia masih memiliki kematangan dalam penampilannya. Itu adalah keanggunan alami. King Sui menggosok hidungnya dengan canggung. Baiklah, kamu salah satu ras rubah langit. Saya tidak akan bisa menahan diri jika terus begini. Wanita itu terkejut. Anda tahu tentang identitas saya. Saya memiliki kemampuan yang memungkinkan saya untuk membedakan keberadaan unik. King Sui tidak menyembunyikannya. Kurasa itu juga bagus, karena aku tidak tahu bagaimana memberitahumu sebelum ini. Apa kamu bilang kamu menginginkanku? Wanita itu tersenyum dan itu lebih indah dari apapun yang bisa dia bayangkan. King Sui membeku. Saya hanya bercanda, Anda tidak perlu menganggapnya serius. Banyak pria akan menerjang jika Anda menelepon sekarang. Maukah kamu? Wanita itu bertanya terus terang. Saya sudah punya istri, jawab King Sui dengan tergesa-gesa. Aku tahu itu tanpa kamu katakan. Jika tidak, saya akan bertanya-tanya apakah Anda menyukai wanita. Itu normal bagi pria untuk memiliki banyak istri, jadi saya tidak keberatan. Atau mungkinkah Anda keberatan? Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pria yang mendorongnya menjauh. Biar saya begini, aku bukan orang suci, dan keberuntunganku dalam cinta hancur. Mereka dipenuhi dengan hutang yang tidak dapat saya bayar kembali. King Sui tersenyum pahit. Dia berada dalam dilema. Dia memiliki tubuh yang kuat dan pria mana yang tidak menginginkan sekelompok istri. Aku hanya satu orang, jadi bagaimanapun juga itu tidak akan membuat perbedaan. Bagaimanapun, jika Anda tidak menginginkan saya, maka saya tidak akan pernah menikah. Saya akan mengamati janda untuk Anda. Aku akan tinggal di sini menunggumu. Terlepas dari tatapannya yang mempesona, tidak ada yang akan meragukan ketulusan kata-katanya. King Sui tidak berpikir bahwa wanita itu akan begitu agresif. Dia bingung. Jika kamu tidak menyukaiku karena kamu pikir aku terlalu santai, aku tidak pernah punya pengalaman dengan laki-laki. Wanita itu berbicara dengan malu-malu, wajahnya memerah saat kata-kata itu keluar dari bibirnya. Akan mudah untuk mengambil nyawa seseorang dengan penampilan dan wajahnya yang merah. Apakah saya orang yang dangkal? Itu, jangan bicarakan itu sekarang. Aku sudah lama tidak pulang ke rumah, jadi aku akan pergi sekarang.
Aku akan kembali dan mencarimu nanti, oke? Mari kita bicarakan itu. King Sui mulai mundur. Adapun fakta bahwa dia belum pernah bersama seorang pria, itu adalah sesuatu yang juga bisa dia ceritakan. Apakah kamu berencana untuk tidak pernah kembali setelah pergi? Kata wanita itu lembut, matanya terlihat sedikit putus asa. Dia tidak tahu apakah King Sui menyukainya. Ini adalah pertama kalinya seorang pria ingin melarikan diri setelah melihat penampilannya yang sudah sembuh. Bagaimana mungkin? Hatiku sedikit bingung sekarang. Aku hanya merasa agak sulit untuk menenangkan diriku di depan kecantikan sepertimu, King Sui dengan cepat menghiburnya. Bukannya aku akan memaksamu, kamu tidak harus menghindariku. Kita akan membiarkan alam berjalan lancar. Jika tidak berakhir seperti itu, maka kita tidak ditakdirkan dan saya tidak memiliki kekayaan. Dia tersenyum. Tidak harus seperti ini hanya karena aku menyembuhkan wajahmu. Kamu tidak berhutang apapun padaku, King Sui mencibir dan berkata. Saya bukan seseorang yang akan membalas orang lain dengan cara ini. Saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya menyadari ini pada hari Anda menetralkan racun saya, tetapi saya tidak akan mengatakan apa-apa jika lukanya tidak bisa sembuh. Harga diriku akan membengkak jika kamu mengatakannya seperti itu, King Sui menggosok hidungnya. Ingat apa yang saya katakan. Jika kamu berani menghindariku, maka aku akan menjalani hidup sebagai janda untukmu. Wanita itu memandang King Sui saat dia berbicara. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.